Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini em, bahas mengenai cinta dan benci karena Allah. Hmm, Cinta dan benci karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Benar, cinta dan benci karena Allah eh, suatu kalimat yang cukup berat, namun eh, mudah dan juga sulit. Nah, cinta dan benci karena Allah. Nah, sebelum masuk pada mungkin kita sharing terkait dengan cinta dan benci saya karena Allah, kita akan masuk dulu pada definisi dari cinta dan benci karena Allah. Nah, cinta karena Allah berarti artinya atau penjelasannya mencintai hamba Allah karena keimanannya kepada Allah dan juga ketaatannya kepada Allah. Jadi landasan kita mencintainya itu juga karena Allah dan juga kita mencintai hamba Allah karena keimanannya. Jadi tak salah kalau ketika kita mencintai seseorang, kita itu karena kita mencintai seseorang karena misalnya kesolehannya, sholat tahajudnya, kebaikannya. Nah, kebaikan baik berarti maksudnya berarti dia uh, ini ya beriman ya. Lalu juga atau secara hukum syaraknya itu dia mentaati segala perintah dan larangannya Allah. Jadi sholat, puasa, zakat gitu kan, dan kewajiban lainnya itu dijalankannya. Nah, ketaatan terhadap hukum syara atau ketaatan dia terhadap hukum Islam. Atau juga benci karena Allah. Berarti membenci hamba Allah atau berarti makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Nah, itu karena atau disebabkan kekufuran dan juga perbuatan maksiatnya. Nah, misal membenci hambanya Allah disebabkan kekufurannya, kita nggak menyukainya karena dia orang yang menzolimi orang lain, bahkan dia menzolimi kita. Nah, kita nggak suka dianya gitu kan. Nah, itulah yang seharusnya benci karena Allah gitu. Tapi yang kita benci itu karena sifat zolimnya dia kepada kitanya atau kepada makhluk lainnya, atau juga disebabkan kekufurannya dan perbuatan maksiatnya. Nah, perbuatan atau sikap dia atau kegiatan dia yang melanggar syariat Islam misalnya. Nah, itu yang nggak kita suka. Itu yang kita membuat kita jadinya bencinya kita gitu kan. Jadi bencinya kita itu karena Allah ya tadi karena kita melihat perbuatan dia yang telah melanggar syariat Islam ataupun aturannya Islam. Nah, itulah cinta dan benci karena Allah. Dari dua definisi ini jelas berarti belajar ya saya untuk mencintai orang-orang yang solih gitu kan. Lalu juga membenci orang-orang yang meninggalkan hukum syariat Islam gitu. Tapi konteksnya jelas ya membenci karena perbuatan ketidaktaatannya terhadap hukum Allah atau kekufurannya atau kemaksiatannya, bukan orangnya. Jadi ketika dia sudah berubah gitu kan, sudah tidak melakukan perbuatan maksiat lagi, misal dia sudah sholat, dia sudah bertaubat, dia sudah nggak menzolimi saya lagi, dia tidak menzolimi kawan-kawan kita lagi, atau
masyarakat atau hal apapun, maka kita sudah tidak membencinya, kita bisa menerimanya, kita merangkulnya, kita kembali mengayominya dan mencintai. Nah, itulah bentuk cinta dan benci. Dibilang cukup sulit bagi saya, ya kan. Mungkin sama teman-teman koas juga begitu ya, agak cukup sulit untuk ketika sudah disakitin lalu dia bertobat, dia datang lalu kita rangkul kembali, kita peluk lagi, mungkin cukup sulit. Namun sebenarnya itu hanyalah itu hanyalah sebuah proses gitu kan. Kalau kita di awal memang sudah ikhlas dalam segala hal perbuatan, ketika kita sudah ikhlas di dalam menjalankan suatu perbuatan atau ikhlas dalam dalam membencinya atau tahu cinta dan benci kita, maka memang kita akan mudah untuk membencinya lalu mencintainya kembali, seperti itu. Karena memang segala hal ini ya kita kembalikan ke hukum syariat Islam, ke aturannya Islam gitu kan. Jadi ketika kita melihat banyak kemaksiatan yang ada di keluarga kita, di diri kita, di adik-adik kita, di masyarakat, di sekolah, di kampus, di pemerintah, di mana hal ya, maka kita membencinya, bukan? Tapi ketika kita lihat banyaknya kebaikan, banyaknya turunnya rahmat, banyaknya orang-orang yang taat, banyaknya orang-orang yang beriman, banyaknya orang-orang yang mencari terus berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, maka masya Allah gitu kan, kita akan sangat mencintai. Bahkan orang-orang yang ada baksai itu apa ini gitu. Bahkan orang-orang kayak yang rajin sedekah, nah itu orang yang harusnya kita cintai, masya Allah ya kan. Dia ya suka sedekah brutal, dia yang suka sholat tahajud malam dan lain sebagainya. Nah, itu orang-orang yang menasehati kita, nah itu juga itu wajib kita cintai ya gitu kan. Karena berarti kalau kita dinasehatinya itu salah satu bentuk tanda cintanya kepada Allah gitu kan. Dia menjalankan kewajiban nama ma'ruf nahi munkar, dan juga dia ngasih tahu kita untuk ke jalan yang benar, berarti kan cinta dia kepada kita. Nah, dia karena Allah gitu kan, bukan materi, bukan duniawi atau bukan hal yang lainnya. Nah, gitu juga ketika kita sama pasangan gitu kan, mungkin saat alhamdulillah yang sudah lama berhijrah atau yang mendapatkan pasangan yang sudah berhijrah gitu kan, alhamdulillah bisa terus mencintai karena keimanannya, karena ketaatannya terus meningkatkan gitu. Namun kalau yang belum, ya kita kembali kan gitu kan. Kita kembali sama-sama kembali ke ke jalannya, ke yang sesuainya, bukan malah ini pajak. Iya, ini pajak. Bukan malah terpuruk, bukan malah loss lah, bukan malah malas lah, udahlah, biarlah, tinggalkanlah. Nah, tidak gitu kan, kita makin harus meluruskannya, kita harus makin kembali gitu kan, mengajaknya, merangkulnya, kembali menjadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Kembali mengingatkan setiap perbuatan dia ada yang salah, setiap perbuatan dia ada yang kita cintai, kita ingatkan, kita kasih tahu, kita kasih reward, kita kasih juga punishment, tapi dengan cara-cara yang baik tentunya. Karena yang paling tahu hal-hal itu pastinya orang-orang yang terdekatnya kan, orang yang itu kitanya sendiri.
Kalau memang anak kita yang melakukan kesalahan, maka bisa kita lihat usianya, kita lihat dianya sudah memang adakah pemahaman dia atau berakalkah pikirannya gitu kan, sehingga sudah ada apakah kita mau ngasih dia hukuman atau punishment atau malah sekedar hanya peringatan sederhana kecil, atau juga ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan, apakah kita sudah memberikan dia hadiah atau atau lain sebagainya gitu kan, sanjungan, pujian dan lainnya. Oke, dari definisi kita akan lanjut. Cinta kepada makhluk terbentuk karena kecintaan kepada Allah. Nah, jadi awalnya di sini dikatakan kepada makhluk itu terbentuk karena kecintaan kepada Allah. Jadi berarti Allah dulu nih. Karenanya tidak bersifat gorizi, tidak hitam putih sebagaimana goriza, namun cinta dan benci dalam kesadaran penuh akan perintah dan larangan Allah. Jadi kalau kita mau membentuk cinta kita pada makhluk, maka itu kita awali dari karena kecintaan kita kepada Allah. Benar ya, karena tadi ya nggak mudah memang merubah mindset kita, merubah rasa tidak suka menjadi suka, rasa benci menjadi cinta gitu kan. Rasa itu semua dalam misalnya dalam waktu sekejap atau lama. Nah, sedangkan kita tahu, saya tahu juga ikhlas, maksudnya sabar itu terletak di awal gitu, cobaan itu. Kalau kitanya ikhlas itu di awal itu kita sudah ikhlas terhadap cobaan. Tapi kalau nanti atau lama atau beberapa minggu kemudian atau satu hari setelahnya, nah itu berarti kita belum kalau kita ngerasa nggak ikhlas ya, berarti kita belum ikhlas. Karena tidak bersifat rigid, tidak hitam, ya nggak nampak gitu kan. Kecintaan kepada Allah ini nggak bisa terlihat secara fisik, nggak ada warnanya gitu kan. Namun kesadaran penuh akan perintah dan larangan Allah itu sangat menunjukkan kita cinta atau benci sama Allah gitu kan. Karena jelas aturan-aturan dalam hukum syariat Islam, gak ada yang abu-abu. Ketika kita menghardik anak yatim, maka itu jelas larangannya Allah itu dan dosanya itu kepada kita yang menghardik anak yatim itu besar gitu. Makanya Rasulullah juga katakan janganlah kita menghardik anak yatim seperti itu. Nah, jadi bagaimana gitu, sedangkan anak yatim misalnya anak yatimnya bandel gitu kan, dogil, apalagi misalnya aduh satu tiga duduk aja, duduk aja gimana, duduk apa sih om, pegangan yang bagus, bandel, dogil dan lain sebagainya. Jadi benci dalam kesadaran penuh akan perintah, sadar ya kan menjalankannya, sadar kan kalau saat sholat, sadar kan saat puasa, sadar kita saat diam, sadar kita saat bersabar, sadar kita saat beristighfar gitu kan. Itu kan hal-hal yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, bagaimana membentuk kecintaannya? Nah, ini paling penting juga ya kan, karena cinta, membentuk kecintaan dalam diri kita kepada Allah itu bukan hal yang mudah, tapi tidak akan pernah dipersulit sama Allah.
Karena ketika kita berjalan, Allah seperti berlari jalan untuk merangkul kita. Jadi ingatlah janji Allah atau keistimewaan yang diberikan bagi orang yang mampu mencintai karena Allah. Pertama, yaitu dinaungi Allah di saat tidak ada yang lain memberikan naungan di panasnya hari kiamat. Jadi makanya kita dengar cerita kaum yang dipersaudarakan oleh kaum Ansor dan kaum kaum Ansor ya. Nah itu kan mereka sangat luar biasa, dia setelah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW langsung diberikannya kepada saudaranya itu kaum Ansor itu apa, segalanya yang dimilikinya, hartanya, tahtanya, wanitanya gitu kan, dikasihnya ke saudaranya tersebut. Masya Allah ya. Dinaungin karena janji Allah ini luar biasa ya. Jadi setimpal ketika kita memang belajar mencintai Allah, Allah Allah mudahkan cinta itu. Lalu juga kita bisa kokoh atau kuat, kita bisa akan belajar untuk bersemangat dengan tadi melihat janjinya Allah, yaitu salah satunya dinaungi Allah di saat tidak ada yang lain menaungi di panasnya terik kiamat. Amin, mudah-mudahan ya. Jadi kita pasti tahu banget kan, setelah kita meninggal nggak ada, setelah kita meninggal, ketika kita mati tidak ada hari lain, tidak ada waktu lain, eh tidak ada kata yang bisa memperpanjang waktu kita gitu kan. Nah ketika memang udah meninggal udah habis. Nah lalu kita akan masuk ke yang kubur, lalu akan ada panjang perjalanan kita menuju Allah. Nah ada masanya kita akan berada di panasnya terik matahari, yang panas yang kita itu benar-benar sangat kepanasan, yang matahari itu seperti sejengkal ya dari kepala kita. Kalau saya tidak, sejengkal dari kepala kita. Nah, jadi nggak ada yang bisa nolong kita itu, dan nggak ada yang bisa memberi naungan itu kecuali Allah. Jadi Allah yang akan memberikan naungan di panasnya teriknya hari kiamat. Nah, kepada siapa? Tadi kepada orang yang membentuk kecintaannya kepada Allah, orang yang mencintai karena Allah, orang yang benci karena Allah. Seperti itu. Jadi, insya Allah semangat ke janji Allah yang pertama loh. Biar semangat, semangat, semangat untuk saling mencintai karena Allah. Next yang kedua yaitu mendapatkan kesempurnaan atau manisnya iman. Nah, berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dari Anas, nah mendapatkan kesempurnaan atau manisnya iman. Masya Allah. Jadi kita akan dapatkan manisnya iman atau sempurnanya itu karena hanya dengan membentuk kecintaan kepada Allah. Oke, demikian dulu sharing kita mengenai benci dan cinta karena Allah. Masih di janjinya Allah atau keistimewaan Allah, semoga kita bisa belajar dan akan menjadi orang yang mencintai dan membenci karena Allah. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.